Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Habi nasta'in walau mukmiyuddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa maulana Muhammadin. Yang terhormat Kepala Rektor IAIN Kudus beserta jajarannya, yang terhormat LPPM beserta jajarannya, dan yang saya hormati Mas Erlan sebagai pemateri, dan yang saya hormati panitia acara dari KKN IKDR 161 IAIN Kudus. Baik, pada siang hari ini kita mengadakan seminar online dengan tema efektivitas dalam penguatan fondasi bisnis untuk perkembangan UMKM pada situasi new normal, dengan Mas Erlan Reka sebagai pematerinya dan saya sebagai moderatornya. Dan berikut ini adalah tata tertib dan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, peserta tidak boleh berbicara kasar dan harus kondusif. Yang kedua, dalam diskusi online akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi oleh narasumber, dan sesi kedua yaitu tanya jawab. Dan nanti akan diselingi oleh istirahat sholat asar. Dan yang keenam adalah dalam sesi tanya jawab, moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan kepada narasumber. Selama penyampaian materi dan sesi tanya jawab yang tidak berkepentingan, mikrofon harus dalam keadaan mute ya. Dan nanti kalau mau bertanya, silahkan lambaikan tangan seperti ini. Nah, dan jika dirasa jawabannya sudah cukup, silahkan memberikan jempol seperti ini. Caranya bagaimana? Di pojok kanan bawah ada more, ×3. Nah, itu bagian atas nanti ada icon lambaikan tangan sama icon jempol. Dan marilah kita bersama-sama menjaga kualitas dalam forum pada siang hari ini. Dan untuk acara sesi pertama, saya serahkan kepada Saudara Erlan Reka. Saya persilahkan. Monggo, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ganar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya. Kemudian untuk Bapak Rektor, salam hormat. Terima kasih undangan yang sudah diberikan kepada kami. Untuk materi yang akan saya sampaikan adalah tentang fondasi bisnis digital untuk UMKM dalam kondisi new normal. Nah, sebelum kita mulai, ada pepatah bilang, tak kenal maka ta'aruf. Oke, ini adalah profil saya. Founder Reca. Reca itu adalah nama perusahaan. Jadi bergerak di bidang distribusi. Kemudian founder dari Dapur Nusantara. Kemudian owner distributor Albaik, ini importir ayam dari Saudi. Kemudian saya juga alumni dari Xbank, salah satu bank BUMN yang hijrah di tahun 2016. Kemudian saya juga sebagai mentor di komunitas SBC atau Sukses Berkah Community. Dan dulu juga saya juga alumni sama seperti salah satu panitia di sini di kampus dosen jualan milik Pak Suryadin Laudang di Jogja. Kemudian saya juga alumni dari OYC 3. Ini adalah one year coaching, salah satu event dari salah satu program dari foundernya SBC, adalah Coach Ridwan. Beliau ini adalah juga konsultan sekaligus coach saya juga, dan beberapa perusahaan
di Indonesia yang menjadi kliennya beliau. Oke, saya mulai. Siap untuk mengosongkan gelas, karena sebagus materi apapun, kalau merasa sudah mengetahui akan ilmunya jadi kurang maksimal, atau bisa dibilang jadi kurang berkah. Oke, kenapa? Pondasi dalam berbisnis itu adalah jadi kunci utama, terlebih di online. Karena pada dasarnya adalah saat kita sudah ingin merencanakan suatu bisnis, bisnis ini bukan hanya sekedar untuk berjalan selama 1-2 tahun atau 5 tahun ke depan, tapi pondasi yang kita susun adalah pondasi yang sudah kita persiapkan untuk dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bukan sekedar hanya 1-2 tahun. Kalaupun kita bisa menyusun sampai anak keturunan kita, itu lebih baik. Makanya saat kita melakukan sudah atau akan melakukan bisnis, harus kuat di pondasi utamanya dulu. Kenapa sih? Big why-nya apa? Apa yang menjadi Mas Ganang bisa dibantu nanti yang baru masuk biar enggak feedback. Oke, jadi pondasi utama itu adalah salah satu pondasi yang harus kita tanamkan. Untuk apa sih kita berbisnis? Untuk apa kita memulai bisnis online? Untuk apa? Intinya big why-nya apa sih? Itu harus benar-benar sudah nancap. Karena kita bukan hanya sekedar berbisnis untuk 1-2 bulan atau bahkan cuma 5 tahun, tapi harus benar-benar kita terplanning dan benar-benar harus tertata. Nah, ini adalah kuadran sukses yang membuat kita akan semakin mengerti kenapa sih kita harus berbisnis. Sebenarnya kita berbisnis ini untuk cari apa? Apakah hanya sekedar uang, ataukah rezeki yang akan kita kejar? Kalau uang, sudah jelas indikatornya banyak ataupun sedikit. Tapi kalau yang di rezeki adalah kelapangan. Jadi beda antara yang uang dengan rezeki sudah jelas ini di awal. Nah, yang tadi saya bilang banyak sedikit, kemudian kalau yang rezeki adalah sempit. Jadi sebenarnya apa sih tujuannya kita berbisnis ini? Apakah kita hanya mencari uang, ataukah kita hanya mencari rezeki? Yang uang itu adalah ciptaannya manusia. Sedangkan rezeki adalah yang menciptakan adalah Allah. Nah, ini kita harus clear dulu. Apa sih goal saya ini untuk melakukan bisnis? Setelah 5 tahun, goal saya apa? Apakah saya hanya untuk menjadi seorang miliarder, ataukah saya pemilik salah satu perusahaan? Nah, itu harus clear dulu. Nah, kuadran pertama itu adalah pecundang, di mana kondisinya itu miskin, sempit, dia selalu mengeluh, selalu merasakan kekurangan, saat dia berusaha masih aja merasa kekurangan. Nah, ini yang dikatakan sebagai pecundang, yang di kuadran pertama. Apakah ini sedikit? Banyak sekali. Apalagi sekarang sudah banyak orang-orang yang kena PHK. Mereka semakin, kalau mereka tidak bisa move on, mereka akan selalu menyalahkan perusahaan, menyalahkan kondisi, selalu menyalahkan dengan kondisinya dia. Dan yang kedua,
adalah sukses. Di sini pasti orang-orang melihat, oh ada yang misal ada di daerah sekitar kita, oh ini terlihat sukses ya, oh ini terlihat sukses ya, oh ini indikatornya dia rumahnya mewah dan lain sebagainya, dia punya mobil dan lain sebagainya. Apakah itu indikator sukses itu adalah suatu parameter yang benar-benar kita cari? Apakah tidak ada orang yang sukses merasa dirinya kaya, tapi dia sempit, dia mau makan terbatas karena penyakitnya dia, kemudian ada yang dia merasa kaya, banyak uang, tapi waktu untuk keluarganya dia tidak ada, bahkan untuk ketemu sama Allah aja, itu mereka nggak mendapatkan nikmat itu. Nah, ini pasti dari 1, 2 ini sudah kelihatan. Nah, yang ketiga adalah yang berkah. Di sini pasti ada yang pengen ya berkah ya, hidup berkah, nggak seperti yang di kuadran pertama, kuadran kedua, tapi di kondisi berkah. Kadang kita melihat, di sekitaran kita terlihat kondisi rumah tangganya tenang, ngerasa semua cukup, tidak pernah merasa kekurangan. Jadi walaupun kondisinya dia mungkin miskin, serba cukup, tapi dia lapang. Waktu untuk beribadah sama Allah itu ada, waktu untuk keluarga itu ada, bahkan untuk bersilaturahmi ke saudara muslim kita juga dia punya. Nah, dari 1, 2, 3 ini pasti ada yang lebih baik lagi, yaitu adalah sukses berkah, di mana kita menjadi pribadi yang kaya dan juga lapang. Maka kenapa di pondasi ini kita harus clear dulu. Kita kaya, kita punya rezeki banyak, kita punya waktu yang luang, ada waktu untuk keluarga, untuk bersilaturahmi, untuk ketemu sama Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Dan bahkan saya merasakan setelah perjalanan hijrah ini, benar-benar selama hampir 4 tahun ini saya merasakan banyak sekali nikmat yang Allah kasih. Bahkan kondisi saat corona pun saya sudah merasakan dulu saat hijrah. Saat setelah hijrah mau ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, sama seperti sekarang. Kalau orang belum punya persiapan dengan adanya kondisi corona, dia harus di rumah, terbatas kegiatan di rumah, aktivitasnya terbatas, untuk dia ikhtiar untuk keluar pun juga terbatas. Nah, tapi bagi orang-orang yang memahami dan selalu mensyukuri, pasti ada jalan yang terbaik dari Allah. Dan ini pasti ada hikmah yang bisa kita dapat. Oke, selanjutnya adalah sukses itu kapasitas. Kenapa sukses itu kapasitas? Karena saat kita sudah memahami pondasi itu, kita ingin mengejar kesuksesan itu, kita ingin mengejar kekayaan, kita ingin mengejar waktu yang luang. Kita harus punya kapasitas. Bagaimana kita mengejar step-stepnya hingga tujuan kita itu. Step-stepnya, langkah-langkahnya dalam waktu 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai seterusnya. Kita harus punya kapasitas. Dan bagaimana saat Allah memberi ujian, kita sudah siap. Nah, rumus kapasitas manusia. Ini terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama adalah raga. Dan yang kedua adalah pikiran. Yang ketiga adalah jiwa.
Kalau diibaratkan adalah raga ini adalah handphone atau casingnya ya. Atau itu sebagai fisik kita. Kemudian pikiran. Pikiran ini ibaratnya softwarenya. Dan jiwa itu diibaratkan adalah sinyal. Tempatnya kita action. Dan kita harus dituntut lebih sehat. Kenapa kita harus sehat? Karena jelas kita punya goals. Kita punya tujuan. Apa yang kita cari tadi di awal? Kita harus benar-benar punya fisik yang kuat. Saat kondisi apapun, bahkan seperti kondisi sekarang pun kita harus benar-benar kuat. Menjaga imun tubuh kita tetap ikhtiar. Ikhtiar maksimal. Selanjutnya serahkan sama Allah. Kemudian kalau pikiran adalah tempatnya ilmu atau strategi. Di mana kita ini dituntut untuk selalu terbuka. Selalu mencari sesuatu yang baru. Selalu mencari inputan ilmu baru. Kemudian ada yang di jiwa adalah iman atau belief. Di mana kita di sini adalah mencari hidayah. Hubungan kita sama Allah. Dan yang raga selanjutnya adalah disiplin. Jadi bukan sekedar kita action, kita harus kuat, tapi harus benar-benar disiplin. Jadi jangan sampai kita semangat di awal dalam berbisnis, nanti dapat 1 minggu, belum dapat customer, sudah mulai loyo. Nah, kita harus tetap disiplin, harus masif pergerakannya. Kemudian untuk yang pikiran, kita harus berkelanjutan. Kita harus lebih cerdas. Harus selalu bisa mendapatkan insight-insight baru. Kita harus bisa tahu perkembangan yang ada seperti apa. Harus selalu update. Dan kok jiwa adalah kokoh, berani, dan jelas. Jadi di saat iman kita sudah kokoh, kita nggak pernah takut. Dan kita sudah jelas tujuan kita apa sih berbisnis. Kita nggak pernah takut. Saat 1 minggu kita sudah ikhtiar, kita sudah update ilmu, tapi Allah masih menguji dengan omset yang sedikit, orderan kita sudah ikhtiar posting, masih belum ada, kita masih yakin. Dan kalau raga itu identik dengan kerja keras. Pikiran adalah kerja cerdas, sedangkan jiwa adalah kerja beruntung. Kalau orang kerja keras, mereka hanya mengandalkan kekuatan otot, mengandalkan kekuatan fisiknya. Dia tanpa berpikir, dia hanya mengandalkan kekuatan ototnya, tanpa berpikir bagaimana cara yang mudah. Tapi kalau orang yang sudah mempunyai ilmu, dia sudah mulai bergeser menjadi kerja yang cerdas. Bagaimana kerja kerasnya ini benar-benar menjadi kerja yang cerdas. Jadi bukan sekedar fisik. Tetapi kita benar-benar menggunakan ilmu. Kalau yang kerja beruntung adalah di mana saat semua kita sudah ikhtiar kerja cerdas, kerja keras, kita berharap menjadi kerja yang beruntung. Karena kadang ada ya orang yang ikhtiar kerja keras, kerja cerdas, tapi saat ikhtiar dengan Allahnya dia masih kurang atau belum maksimal. Melihat temannya baru membuka toko, tiba-tiba dia dapat orderan. Nah, itulah yang dinamakan kerja beruntung. Datangnya dari mana? Dari Allah. Allah yang menggerakkan pembeli kita.
Allah yang mendatangkan customer kita. Saat raga kita, fisik kita kuat, kita bagaimana terus menjadi leader, terus bahagia. Dan kita juga harus kuat menderita. Seperti yang tadi di awal, kita bukan sekedar bisnis, bukan hanya sekedar stamina 100% di awal, tapi di belakang kita saat dapat ujian sudah merasa, aduh, kok belum dapat orderan, kok belum ada yang melihat toko saya, seperti ini, seperti itu. Nah, kita harus tetap strong. Di saat kita sudah memiliki cash banyak dan sedikit, jangan lupa bahwa kembali ke atas adalah rezeki itu adalah datangnya dari Allah. Di mana yang menggerakkan rezeki, yang menggerakkan customer, yang menggerakkan pembeli, yang menggerakkan calon pembeli, itu adalah Allah. Mungkin Bapak Ibu atau Mas-mas ya, saya nyebutnya, pernah suatu di jalan, tiba-tiba berhenti. Di mana di deretan itu mungkin banyak penjual yang sama. Tiba-tiba pengen berhenti, pengen membeli sesuatu. Mungkin kalau di sini, misal es tebu, banyak di pinggir jalan orang jualan tebu. Tiba-tiba kita pengen berhenti dan kita membeli. Nah, itu adalah siapa yang menggerakkan kita berhenti di tengah-tengah ataukah di ujung jalan, penjual yang di ujung jalan. Itu kan Allah yang menggerakkan. Apakah penjualnya itu teriak-teriak silahkan, silahkan. Seperti yang di mall-mall mungkin ya. Itu kan ada yang di mall-mall mereka seperti itu. Mungkin di counter handphone ya, itu yang sering. Silakan, silakan, ada promo dan lain sebagainya. Tapi saat Allah tidak menggerakkan hati customer, mereka hanya melihat aja. Ya, disitulah kita menyebutnya adalah, kalau kita menyebutnya adalah sumbunya itu sumbu spiritual, untuk jiwa, untuk pikiran kita menyebutnya sebagai sumbu entrepreneurship, dan untuk raga itu adalah leadership. Nah, kenapa kok ini adalah jadi rumus kapasitas? Pasti muncul pertanyaan itu, apa hubungannya? Coba kita tengok sejarah kejayaan umat Islam, kejayaan Muslim saat dulu. Di mana pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW, beliau spiritualnya bisa dibilang angkanya 10. Pikirannya beliau, ilmunya beliau, yang mengajarkan langsung malaikat Jibril, bisa dibilang angkanya 10. Fisiknya beliau, bahkan sampai ibadah pun berjam-jam sampai kaki bengkak, itu sebagai bukti bahwa fisiknya Rasulullah ini sangat-sangat kuat. Nah, andaikan ini spiritual, entrepreneurship, leadership ini angkanya 10 semua, muncul angka berapa? 10.000. Nah, sekarang kita bisa menilai diri kita. Oh, omset kita sekarang seperti ini ya. Oh, kemarin saat pandemi ada beberapa teman kita yang kebanjiran order. Nah, kembali lagi, spiritual kita seperti apa? Entrepreneurship kita seperti apa? Leadership kita seperti apa? Jangan-jangan spiritual kita angkanya cuma 1. Entrepreneurship-nya 1. Leadership-nya 1. Kalau dikali semua, cuma 1. Kan kembali ke rumus kapasitas. Rumus kapasitas adalah panjang, lebar, kali tinggi. Rumus volume ya.
Nah, kalau itu angka itu kita gabungkan, makanya kita sendiri yang bisa menilai angka kita ini di mana sih, leadership kita, spiritual kita ini di angka berapa sih? Kemudian di entrepreneurship kita ini angkanya berapa sih? Nah, itu kita yang bisa menilai sendiri. Jadi kalau spiritual itu ibaratnya kita ilmu langit atau marketing langit. Kalau yang diraga sama pikiran adalah ilmu bumi atau ikhtiar marketing bumi. Nah, seperti itu. Nah, ilmu sukses berkah. Rumus sukses berkah seperti itu tadi. Iman, ilmu, amal. Itu kita kalikan. Kita bisa menilai diri kita sendiri. Iman kita seperti apa? Ilmu kita tentang bisnis seperti apa? Ilmu tentang agama kita untuk dekat sama Allah seperti apa? Ikhtiar kita seperti apa? Nah, kita yang bisa menilai sendiri. Nah, bukan sekedar kita ikhtiar, oh aku pasti bisa, pasti bisa mengejar target itu. Tapi dalam rumus sukses berkah, kita harus paham, kita harus yakin, dan action kita harus benar-benar totalitas untuk mencapai angka yang maksimal. Selanjutnya, serahkan sama Allah. Kita hanya bisa ikhtiar. Kembali ke poin pertama tadi. Tujuan kita apa sih pondasinya? Apakah kita hanya sekedar mencari uang? Bukankah sudah jelas? Rezeki itu adalah Allah yang mengatur. Yuk kita muhasabah. Kita ulang, restart lagi lah. Kalau yang sudah mulai berbisnis, ditata lagi. Seperti apa sih pondasi kita? Big why kita apa sih? Kenapa sih kita harus berbisnis? Kenapa saya harus berjualan ini? Kenapa saya harus berjualan itu? Benar-benar harus kita pahami dulu. Apakah kita hanya sekedar mencari uang untuk kebutuhan, lalu untuk kita hidup? Apakah hanya sekedar itu tujuan berbisnis kita? Bukankah dalam Al-Quran sudah jelas? Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Nah, lantas apa hubungannya sama pondasi kita untuk berbisnis? Sangat punya peran penting. Kenapa? Bukankah kita diberi waktu sama Allah 24 jam? Bagaimana caranya 24 jam itu semua adalah nilainya ibadah. Bagaimana itu? Kembali lagi ke big why kita. Apa sih tujuan kita? Oh, tujuan saya berbisnis, saya ingin punya pegawai banyak. Dengan pegawai banyak orang keluarga yang terbantu. Banyak orang-orang yang terbantu dari rezeki kita. Allah menitipkan rezeki mereka mungkin lewat kita. Saat mereka ibadah, saat mereka aktivitas sehari-harinya juga diniatkan untuk Allah. Bukankah itu yang jadi tujuan kita? Bukankah itu jadi tujuan utama kita? Apa yang harus kita lakukan? Luruskan niat berbisnis hanya untuk mencari ridha Allah lillahi ta'ala. Nah, setelah kita memahami pondasi bisnis di awal, bagaimana kita harus memulai start
dari awal ataupun yang sudah jalan, bagaimana sih kita harus nilainya ibadah. Setelah itu kita pelajari, sekarang kita masuk ke fondasi bisnis. Dalam berbisnis kita harus memahami dashboard bisnis. Ibaratkan kita mengemudi kendaraan, kita harus memahami mana panel-panel yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita nginjek gas penuh, tapi putaran mesinnya bisa jebol mesin. Atau kita lupa indikator bensin kita. Di tengah perjalanan kita kehabisan bensin. Nah, apa hubungannya sama berbisnis? Sangat ada, sangat berpengaruh. Dari mana? Karena dalam bisnis kita mengenalnya ada 4 pilar bisnis, di mana marketing sama produksi punya keterikatan. Jangan sampai marketing sales-nya kenceng, tapi nggak melihat kapasitas produksi. Akhirnya apa yang efek ke belakangnya? Banyak komplain, banyak menambah tim. Kita waktu yang ada untuk mengoptimalkan keuangan kita. Jadi jangan sampai nggak seimbang, dampaknya bisa panjang. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang hobi memancing ya. Kan. Kenapa kita ibaratkan seperti memancing ikan? Kira-kira langkah apa aja sih kalau kita mau mancing ikan? Mungkin kalau yang hobi memancing silakan open mic-nya. Kira-kira persiapan apa aja sih yang dipersiapkan untuk memancing? Silakan. Ada yang hobi memancing? Oke, kalau nggak ada langsung saya lanjutkan aja. Persiapan yang harus kita mancing, yang pertama adalah menentukan ikan. Kemudian tentukan umpannya. Yang ketiga, kita tentukan kolamnya. Yang terakhir adalah tentukan pancingnya. Kita salah langkah ini, urutannya kita salah. Misal, saya ngajak Mas Ganang. Mas Ganang, yuk kita mancing yuk. Oke, ayo berangkat. Nah, Mas Ganang bawa pancing yang dari bambu. Kemudian umpannya umpan palet. Mas Ganang tanya, mau mancing kemana Mas? Udah ikut saat sudah sampai di lokasi, Mas Ganang kaget loh. Kok mancingnya di laut Mas? Saya kan cuma bawa pancing
dari bambu. Terus umpan saya umpan kan sudah nggak masuk. Ibaratkan kita berbisnis. Ada target market. Jadi jangan sampai Pak tanyakan, mau berbisnis, bisnis apa sih? Target kita siapa? Asal lihat bisa saja. Jadi oh ini yang tahu mereka yang berkumpulnya di mana. Baru kita menentukan tools kita apa aja sih buat mendapatkan itu. Jadi saat kita sudah clear dengan runtutan ini, urutan ini, kita lebih enak untuk menjalankan bisnis. Apakah semua bisnis online itu bisa kita jual ke semua orang? Belum tentu. Produk susu pun, kalau ada yang bilang oh, itu bisa semua orang, ya memang benar. Susu. Tapi apa yang menjadi pembedanya jualan susu di pinggir jalan sama kita berjualan susu di mall? Nah, kita harus punya pembeda. Jadi jangan asal ikut-ikutan. Jadi dari sini harus clear dulu ya teman-teman. Nah, kita pecah lagi. Target market. Siapa sih mereka? Target market kita apa? Oh mahasiswa. Oh emak-emak. Oh target market kita balita. Oh target market kita mbah-mbah. Nah, kita harus tentukan dulu. Jadi jangan sampai salah. Kayak tadi jualan susu. Kita menawarkan susu. Tapi produk yang kita bawa susu Anlin. Kita menawarkan ke ibu-ibu. Ibu-ibu yang Mahmud. Nah, Mahmud Abbas. Mama muda, anak baru satu istilahnya. Nah, kita bawanya produk susu yang Anlin yang mungkin untuk usia yang tua, mungkin ya pasti nggak cocok. Jadi kita harus paham dulu siapa sih produk, siapa sih target marketnya itu, bagaimana tingkat ekonominya mereka. Kita harus memahami. Jadi jangan sampai kita hanya memahami mereka, oh target marketnya emak-emak, ekonominya semua dihajar. Ya, belum tentu. Apakah laku? Laku. Tapi seberapa kenceng? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Terus bisa menjawab keinginan mereka. Keinginan mereka ini apa sih? Target market kita dengan tingkat ekonomi seperti ini, keinginan mereka seperti apa sih? Itu harus tahu. Kemudian kita membangun database, membentuk kolamnya, mencari database target pasar kita, ini lebih enak. Jadi saat kita sudah punya database, kita tahu target market kita, tingkat ekonomi mereka, keinginan mereka kita paham, kita jualan cepat, banyak yang makan. Nah, siapa sih mereka? Kalau kita pecah lagi, mereka adalah orang-orang yang butuh, orang yang punya uang, dan pengambil keputusan. Jadi saya contohkan, nih, kira-kira kalau saya jualan makanan kucing, siapa yang butuh? Kucingnya, ataukah pemilik kucing? Nah, kita harus tahu, harus bisa membedakan. Oh, yang butuh adalah kucing. Tapi apakah kucing itu punya uang? Tidak punya. Apakah kucing itu yang punya keputusan?
mengambil keputusan? Enggak. Nah, berarti siapa? Oh, kalau saya jualan pakan kucing, berarti orang yang punya kucing, dia yang punya uang, dan dia pengambil keputusan. Nah, produk yang seperti apa? Ya, kita harus membedakan. Oh, kalau kita menjual makanan kucing yang kemasan yang bagus, berarti ini orang-orang yang punya kucing yang bagus-bagus juga. Nggak mungkin yang kucing-kucing yang dilepas di, di rumah-rumah itu. Kita harus clear dulu. Mereka ini butuh enggak sih? Mereka punya uang enggak sih? Mereka ini punya pengambil keputusan enggak sih? Contoh lagi kalau kita sering belanja ke ini ya, minimarket. Kenapa produk apa ya itu? Kinder Joy. Nah, produk Kinder Joy itu kan produk untuk anak-anak. Nah, yang membeli siapa? Yang punya duit siapa? Ya pasti orang tuanya. Tapi dilihat di mana dia meletakkan posisinya, di mana posisi itu bisa target market tahu. Nah, itu mereka sudah tahu. Jadi kita harus paham, oh target market kita ini seperti ini karakternya. Jadi nanti berlanjut ke strategi-strateginya. Tingkat ekonomi. Kita harus paham target market kita ini upper, middle, atau lower. Kalau yang upper, dia mengutamakan kualitas, pelayanan, kenyamanan, gengsi. Dia nggak mau harga murah. Dia pengennya harga yang mahal. Pengennya yang branded. Pengennya yang aman. Pengennya yang terlihat glamor. Pengennya yang eksklusif, limited. Nah, itu orang-orang yang golongan middle up, golongan upper. Beda dengan orang yang di lower. Dia hanya melihat kuantitas. Oh, porsinya banyak, harganya murah. Nah, ini kan selera anak kuliah ya. Saya dulu juga gini, nyari makanan warung yang porsinya banyak, yang harganya murah. Nah, ini penjualnya tahu. Kita penjual harus tahu juga. Kalau dulu kita sebagai konsumen, sekarang kita sebagai pebisnis harus bisa membedakan. Nah, untuk yang middle ini ada yang middle ini adalah orang yang di tengah-tengah. Dia juga pengen kualitas bagus, pengennya juga murah. Nah, ini yang orang-orang yang di level middle. Nah, kita harus tahu bahasa-bahasanya, kita harus memahami. Kalau orang yang lower bahasanya seperti apa sih untuk memikat mereka? Bahasa marketingnya seperti apa sih? Untuk yang level upper bagaimana sih bahasa marketingnya? Itu kita harus benar-benar memahami di sini. Nah, keinginan mereka. Seperti apa profil konsumen kita? Solusi seperti apa yang mereka butuhkan? Nah, ini kita harus bisa menjawab. Jadi jangan asal kita menjual, ikut-ikutan, follow, kita menjadi apa ya, bisa dibilang sebagai following. Kalau dulu pernah tren es kepal, oh kemarin kalau di Jawa Timur ini sempat ini tren es buah. Itu jualannya itu pakai apa ya? Kalau istilahnya di sini bumbung apa ya itu? Jadi tempat es yang gede-gede itu, nah itu jualan di pinggir jalan banyak sekali itu. Jadi selisih 50 meter, 100 meter, itu ada penjual lagi. Nah, tapi mereka hanya ikut-ikutan, mereka nggak tahu
Jadi ada yang buka, kalau yang bukanya sesuai dengan target market mungkin dia pasti rame. Tapi kalau dia bukanya di jalur yang cepat, ya mungkin dia hanya sebagai apa ya, ya cuman dilewatin aja. Kan ada yang kalau di Surabaya ada yang istilahnya daerah-daerah yang nggak boleh berhenti ya. Jadi mereka harus paham, kita juga harus paham profil customer kita seperti apa, solusi apa sih yang kita selesaikan. Contoh lagi aplikasi Gojek. Kita tahu kan aplikasi Gojek itu bisa dibilang aplikasi yang memanjakan customer. Customer yang males-males keluar, customer yang males nyetir, customer yang apalagi males beli tiket, males keluar beli obat-obatan, dan bahkan banyak lagi ya. Jadi Gojek tahu konsumen kita ini seperti apa sih yang harus ditawarkan, solusi apa sih. Itu teman-teman harus paham. Oh, produk saya ini produk kecantikan. Nah, produk kecantikan ini siapa yang memakai? Nggak mungkin kan bapak-bapak. Nawarkannya pasti ke ibu-ibu. Nah, produk kecantikan yang seperti apa? Nah, itu harus benar-benar kita memahami seperti itu. Memahami benar-benar dalam. Dan kita membangun database. Misal, kita mau punya akun Facebook. Pertemanan kita ini seperti apa sih target marketnya? Oh, berarti aku harus mencari pertemanan yang sesuai dengan target market saya. Atau membangun database dengan cara mengumpulkan grup dari WhatsApp. Apa sih yang dibutuhkan sama target market kita? Oh, mungkin sekedar informasi, edukasi. Nah, itu bisa kita bangun. Pakai Instagram. Sekarang Instagram sudah algoritmanya sudah banyak, yang pemain-pemain sekarang sudah memakai konten-konten edukasi. Jadi konten-konten yang sifatnya pemberitahuan ya, edukasi. Jadi bukan sekedar foto atau yang sekedar posting lah. Jadi mereka sudah mulai memberi konten-konten yang bermanfaat. Seperti itu. Nah, ini di sini sudah adzan. Ini gimana Mas Danang? Kita break dulu atau gimana? Boleh Mas. Kita break 10 menit, maksimal 15 menit gitu ya Mas, untuk sholat asar. Siap. Tapi ini Zoom-nya mau di nonaktifkan atau tetap kayak gini Mas? Gini aja enggak apa-apa sih Mas. Bagaimana terserah. Oke, baik teman-teman, kita istirahat dulu 10-15 menit untuk istirahat sholat asar. Nanti kita jumpa lagi pukul 15.10, maksimal 15.15 ya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Siap, Mas. Sudah siap dimulai lagi, Mas? Siap. Teman-teman, kenapa kita istirahat asarnya itu dari mulai jam 15 sampai 15.15 itu karena masih Surabaya, dan di Surabaya itu azan asarnya jam 15.00, sedangkan kalau di Kudus 15.05. Baik, semoga kita semua sudah selesai dari sholat asarnya. Silakan untuk Mas Erlan melanjutkan materinya yang tadi sampai pada bagian membangun database ya, Mas? Ya. Oke. Saya serahkan. Baik, saya lanjutkan. Oke, kita lanjutkan kembali. Terima kasih yang mana tadi yang masih menunggu adzan ya. Oke, kita lanjut lagi. Semoga ini sudah standby semua ya.
Nah, kita sekarang masuk produk. Nilai tambah. Kira-kira apa sih? Kenapa kok produk ini yang menjadi salah satu yang urutan kedua setelah kita memahami target market, baru produk. Bagaimana kita membedakan produk kita ini bisa dilirik sama target market kita atau enggak? Nah, ini kita harus punya nilai tambah. Contoh, yang penjual mineral sama-sama jualan air putih, air mineral. Kan ada yang merek A, B, C, D, E. Mereka sama-sama menunjukkan nilai value-nya yang berbeda-beda. Ada yang sekarang yang lagi yang baru terakhir naik daun itu kan kayak ada manis-manisnya. Nah, itu kan yang selalu ditanamkan ke pikiran konsumen. Yang produk si A, dulu ada yang produk mengklaim kandungan oksigennya tertinggi. Terus sekarang sudah banyak air-air yang juga punya kandungan oksigen tertinggi. Nah, sama. Nah, produk kita apa sih? Apa yang membedakan produk kita ini jadi dilirik sama konsumen kita, sama target market kita? Ya kita harus punya nilai lebih dong, nilai tambah. Apa itu? 5 better P. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang pernah mengenal istilah 5 better P. 5 better P ini adalah better product. Kita harus yakin bahwa produk kita ini lebih baik dari kompetitor. Dengan cara apa? Ya banyak sekali. Apa yang bisa kita tonjolkan? Mungkin dari segi kemasan, mungkin secara tampilan label, kualitas produk. Nah, itu kita harus melebihi dari kompetitor. Kemudian better place. Tempat jualan kita harus benar-benar bagus. Apalagi online ya. Di mana produk itu produk yang need, orang cari. Di mana orang cari itu pasti di Google, pasti di marketplace. Nah, gimana caranya kita nampil di halaman 1 atau kita nampil di halaman pertama? Nah, itu kan kita perlu strategi. Jadi kita harus tahu apa yang membuat orang datang dan membeli produk kita. Kita harus itu tadi better product, better place, better price. Kita harus bisa memberi harga yang lebih baik. Bukan berarti harga lebih baik ini harga hancur-hancuran, harga murah-murahan. Kembali lagi ke target market kita seperti apa. Kalau target market kita orang upper, orang ragu membeli sesuatu yang murah. Ragu kualitasnya, ragu beneran lah ini produk ini benar-benar bisa memberi solusi buat saya. Nah, kemudian better promotion. Promosi yang seperti apa yang kita unggulkan? Apakah itu promosi tag teman-temanmu, nanti dapat diskon, nanti dapat ini, itu, dan lain sebagainya. Gimana caranya kita membuat promosi, gimmick-gimmick, agar target market kita mau membeli. Bukan berarti kita hancur-hancuran harga, merendahkan atau memurahkan produk kita. Bukan seperti itu. Seperti case produk ayam Albaik saya. Orang kalau beli, kalau bukan sesuai target market saya, dia pasti mikir berkali-kali. Ayam cuma 4 potong, harganya melebihi harga McD, melebihi harganya KFC. Tapi strategi promosi saya gimana? Nah,
saya menyentuhnya dengan sisi emosionalnya. Promosi saya adalah bermain limited. Nah, banyak strategi-strategi yang lainnya yang bisa kita pakai. Kemudian better people. Kita harus bisa mengungguli dari kompetitor kita. Jadi jangan sampai produk kita sudah bagus, tempat kita sudah strategis, harga kita sudah terbaik, promosi kita juga sangat menarik, tapi endingnya di customer service-nya kita cuek-cuekan, slow respon. Nah, itu bisa jadi bumerang, orang akhirnya males. Mungkin banyak ya teman-teman yang sering sudah tertarik dengan suatu produk saat ngechat via chat, mungkin di marketplace-nya, responnya lama. Akhirnya pindahlah ke toko yang lainnya. Nah, sama seperti itu. Better people adalah gimana kita memberi servis yang lebih. Mungkin kita fast respon, atau kita menjadi penjual yang ramah. Ada customer service yang dia sudah slow respon, cuek-cuekan, dijawab seadanya, jawabnya singkat-singkat. Nah, itu kan bikin kita yang sebagai konsumen jadi bad mood. Ini yang jualan kok sok jual mahal ya. Apalagi yang cewek-cewek itu, ini sudah barangnya mahal, slow respon, cuek-cuek. Mending cari tempat yang lain. Nah, emak-emak ini yang cewek-cewek itu biasanya lebih kritis banget itu. Nah, ini kita harus tahu. Nah, kita harus memahami kompetitor kita. Istilahnya itu SWOT ya. Jadi kita mencari kelemahan kompetitor, kita mencari kelebihan kompetitor juga. Cara paling mudah, gimana kita menimbulkan, membuat produk different dari kompetitor, ya sudah. Kita sudah tahu kelebihan kompetitor, paling enggak kita harus bisa mengimbangi. Produk A. Misal produk minuman saya ini adalah produk yang disukai untuk orang-orang yang setelah olahraga. Berarti bagaimana kita mengemas produk kita ini mengalahkan kompetitor-kompetitor yang sudah ada. Nah, kita paling nggak bisa menyeimbangkan mereka. Kelebihannya produk si A, si B, si C. Berarti aku harus menyeimbangkan ini. Apa sih kelemahannya mereka? Misal kelemahannya mereka nggak menjual di tempat, misal, di tempat gym yang, atau tempat olahraga yang dia tidak punya freezer, tidak punya kulkas, atau yang apa. Itu kita harus tahu. Jadi saat kita sudah tahu kelemahan kompetitor, kita bisa menyeimbangkan kompetitor, itu bisa jadi nilai tambah kita. Cara paling mudah seperti itu. Jadi bukan berarti kita harus hancur-hancuran harga, kita obral-obralan, kemudian kita produknya ini titik distribusinya hampir di semua tempat, tapi sesuai enggak? Tempat produk kita ini sesuai enggak dengan target market kita? Jangan sampai kita hanya sebar distribusi, tapi di situ ada perputaran yang lambat. Contoh, kayak produk saya yang ayam Albaik. Itu kenapa saya hanya bermain di Instagram? Karena saya tahu. Dan saya memberi ruang buat siapa? Buat reseller saya, biar bisa jualan di Facebook, bisa jualan di marketplace. Jadi biar ibaratnya kita berbagi rezeki lah. Dan kita yakin Allah yang menggerakkan rezeki itu. Allah yang mendatangkan. Jadi gimana caranya
kita memberi servis yang lebih, membuat orang nyaman, membuat orang yakin. Oh, ini ayam cuma 4 potong harga 135.000. Ini ayam harga 150.000, cuma 4 potong. Siapa yang mau beli? Tapi saat bermain strategi promosinya, kita menyentuh emosional, spiritualnya konsumen, kita menyentuh sisi value yang lain, orang akan menyadari. Contoh kayak mobil. Sales marketingnya BMW sama sales marketingnya Toyota, Avanza, pasti berbeda. Dari cara penampilan, dari cara komunikasi, itu pasti berbeda. Karena mereka tahu target marketnya siapa, dan bagaimana cara berkomunikasinya. Jadi jangan sampai kita salah. Saat kita sudah clear dengan target market kita, habis itu di people-nya belum diedukasi, belum tahu, oh kalau customer kita yang upper itu komunikasinya kita harus benar-benar dengan bahasa formal, dengan bahasa yang sesuai dengan baku. Contoh kayak customer service-nya, inilah bank aja, saya contohkan yang pekerjaan saya dulu. Jadi dulu itu customer service di bank itu mereka sudah punya susunannya. Kalau ada customer telepon maksimal 3 kali, nggak boleh lebih dari 3 kali harus diangkat. Terus untuk penyapaannya gimana? Harus menanyakan nama, harus kalau ngobrol harus menyebutkan namanya, harus mengucapkan minta maaf kalau ada komplain dan lain sebagainya. Nah itu service-service yang dengan target market yang berbeda. Target market yang bisa dibilang upper. Tapi kalau orang lower, apa perlu seperti itu? Ya kelihatan aneh. Misal kita datang di warung dekat kampus yang makannya murah. Tiba-tiba di situ ada pegawainya, selamat datang di warung emak. Kan aneh ya. Nah, seperti itu kita harus benar-benar tahu memposisikan produk kita, memunculkan nilai tambahnya kita, itu kita harus clear. Jadi harus benar-benar paham. Walaupun hanya sekedar online, apakah itu bisa? Bisa. Kalau secara komunikasi via online, kita menggunakan emo-emo, icon-icon yang smile, itu membuat orang nyaman. Oh, merasa orang, oh ini customer service-nya ramah ya. Orang sudah langsung otomatis muncul di pikirannya, oh ternyata ini servisnya dia bagus ya, komunikasinya dia enak, dia ramah, sering senyum. Padahal itu hanya via bentuk icon. Nah, seperti itu. Nah, setelah semua kita sudah selesai dengan produk, dengan target market, dengan produk. Nah, ini yang paling berat, disiplin eksekusi. Disiplin eksekusi ini yang paling berat buat kita kalau yang bermain online. Seperti yang di awal tadi yang saya sampaikan, kita di awal-awal kita gencar. Habis itu seminggu belum ada customer, udah patah semangat. Nah, di sini disiplin eksekusi kita menyebutnya sebagai ABUT singkatannya. Jadi biar mudah diingat. Disiplin eksekusi itu apa? ABUT. ABUT itu apa? Apa yang ingin dicapai atau ditumbuhkan? Goals-nya apa sih? Kita goals-nya apa? Oh, kita misal saya mau bisnis fashion nih. Saya pengen target 1M di tahun ini. Nah, kita sudah tahu apa yang mau kita capai.
angka 1 miliar. Oke, lanjut berikutnya, bagaimana cara mencapainya? Nah, kita harus tahu, 1 miliar ini kalau melihat grafik dari Google Trend, grafik dari penjualan kompetitor dan lain sebagainya, tren-tren di sini, di titik ini, di misal fashion, di masa sebelum Ramadan, itu peak seasonnya. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan berarti saya harus persiapan ini. Nah, itu harus tahu. Jadi kita harus punya strategi. Kemudian ukuran keberhasilannya apa? Nah, kita punya patokannya. Dengan traffic yang masuk, misal di Instagram, kita jualan via Instagram. Instagram bisnis itu kan muncul pengunjung 7 hari terakhir. Misal ukuran saya keberhasilannya adalah mendatangkan traffic 10.000 per minggu. Nah, berarti sebagai ukuran saya untuk mengejar target saya di akhir tahun omset 1 miliar. Kemudian disiplin merencanakan, menjalankan, dan melaporkan. Walaupun kita sebagai bos sekaligus karyawan, ya kita harus tetap konsisten. Saya dulu juga seperti itu. Jadi benar-benar konsisten, kita punya tools harian, kontrolnya seperti apa yang perlu di-report, dan strategi untuk kedepannya seperti apa. Kita harus benar-benar tahu, dengan strategi ini berarti bulan depan saya mungkin sudah berubah strategi lagi. Misal tadi jualan fashion. Bagaimana kita saat selesai musim lebaran, salesnya kita masih normal. Nah, itu kita harus punya strategi, punya rencana. Paling enggak grafik kita sama seperti grafik yang tahun kemarin. Kalau kita sudah punya patokan seperti ini enak. Jadi kita tahu step-stepnya. Dan benar-benar kita harus istiqomah. Karena kalau bermain di online ini, istiqomahnya ini yang susah. Oke, lanjut tahapan menjadi bos. Pertama ada starting, running, growing, establish, lalu measure. Di mana starting ini kita sebagai bisnis online, kita bersinergi aja. Nggak usah repot-repot cari produk, kita perlu trial error, dan lain sebagainya. Dan running, ini kita fokus ngomset. Growing, kita mulai menata manajemen sistem dan organisasi. Establish, kita ekspansi, scale up. Dan measure freedom, kita mau ngapain, pensiun dini atau gimana. Nah, sinergi ini kerjakan apa aja yang penting halal. Jadi saat ada penawaran ya sudah, kita pahami produk, kita tahu target marketnya, hajar aja, apalagi tanpa modal. Dan alhamdulillah saya merasakan bagaimana saat saya berbisnis dengan modal sendiri, dan bahkan yang tanpa modal, itu beda banget. Dan saya merasakan saat benar-benar apa yang saya kerjakan ini benar-benar tanpa modal sama sekali, tapi benar-benar bisa maksimal, itu beda. Nah, ini fokus menghasilkan omset dan hindari cost. Jadi saat kita sudah running, kita fokusnya hanya ngomset. Jangan buru-buru ngambil pegawai ini, mengambil pegawai itu. Nah, seperti yang di materi tadi, 4 pilar bisnis kita. Jadi saat gas kita sudah kenceng, kita bisa ngukur omset kita ini seperti apa sih finance-nya. Kira-kira kebutuhan produksi gimana? Cukup enggak untuk mengcover sales marketingnya? Kalau enggak cukup berarti kita butuh ekspansi tim ini. Berarti ekspansi tim kita cek omset kita gimana, profit kita gimana. Jadi jangan asal ini sudah apalagi dapat masukan, harusnya bikin sistem bla 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 bla, tapi kita nggak kuat di finance, ya sama aja.
ambiar itu nanti. Nah, saat kita sudah growing, kita sudah tahu, oh ternyata bisnis saya ini fokusnya di sini. Nah, itu mulai difokuskan, baru mulai manajemen sistem. Saat kita sudah, oh iya ternyata dengan salesku dengan omset sekian, aku sudah bisa menggaji tim admin. Oh aku sudah bisa menggaji tim marketing lagi. Oh aku sudah bisa ini ya. Itu sudah benar-benar harus tertata. Nah, kemudian kerjakan seoptimal dan sekuat mungkin. Nah, kemudian pensiun bahagia yang terakhir. Nah, seperti ini 5 tahapan ini kita harus benar-benar totalitas. Ibaratnya kalau kita masih bayi, ya kita sinergi aja. Jangan buru-buru dari sinergi, kita langsung lompat scale up. Langsung kita masih belum jelas omsetnya, tiba-tiba kita langsung rekrut tanpa kita perhitungan budget. Nah, kalau kita budgetnya kuat ya monggo silahkan. Tapi kalau yang dananya terbatas ya bisa jadi bumerang. Malah bisa-bisa numpuk hutang, bukan numpuk omset. Jadi seperti itu. Oke, ini yang terakhir. Jadi yang saya bahas dari awal sampai terakhir itu kita di SBC, di Sinergi ini, kita biasa punya pendampingan. Memang kita ada grup pendampingan bisnis. Nah ini kita punya tools dari BRM 1.0 sampai sekarang kemarin baru launching pas pandemi ini 7.0. Jadi memang tools ini 1 sampai 7 ini memang berbeda-beda sesuai dengan kondisi bisnisnya masing-masing. Dan ini yang bikin adalah mentor saya dan juga guru saya, Coach Ridwan Abadi. Nah, ini tadi yang kita bahas, ini hanya sebatas kalau disimpulkan, kita clear di visi kita, definisi kita, target pasar, distribusi, additional value, promosi, dan juga promosi. Ya, seperti itu. Mungkin diskusi hari ini sampai situ. Nah, ini waktunya sedikit sekali untuk tanya jawab. Monggo waktu dan tempat Mas Ganang. Oke, terima kasih Mas Erlan. Wah, super sekali tadi materinya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Yang mau tanya silakan lambaikan tangan seperti ini. Kita buka berapa Mas? 3 dulu ya. Kalau waktunya cukup nanti kita tambah. Kita buka 3 penanya dulu. Silakan untuk yang mau tanya untuk melambaikan tangannya seperti ini. Caranya klik more di pojok kanan bawah. Nah, lalu ada icon lambaikan tangan. Silakan. Ini ada Abu Fatih ini Mas. Oke. Abu Fatih mungkin bisa langsung Open mic, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ardian. Itu mungkin Mas Erlan belum notice namanya Abu Fatih ya. Ya Mas, bagus sekali presentasinya. Saya ngikutin dari awal walaupun sambil aktivitas lain tapi mudah dicerna gitu. Ini Mas Erlan, Mas mungkin sudah tahu saya juga ada saat ini sudah 5 tahun ini usaha di bidang distributor alat laboratorium dan alat kesehatan, di mana itu produk yang saya jual ya sudah baku gitu, tidak bisa di luar dari keinginan user gitu. Dan biasa mereka akan mengirimkan PO di mana di situ ada spesifikasi yang saya harus sediakan barang ya sesuai spesifikasi tersebut. Pertanyaannya saya gini Mas,
kalau dari inovasi tersebut, sepertinya kalau saya lihat mungkin di dunia bisnis startup ya, seperti kuliner ataupun di dunia desain, mungkin jasa gitu, mungkin itu bisa diaplikasikan ya. Pertanyaan saya, menurut Mas Erwan ini, kalau di usaha yang saya jalankan ini, kira-kira inovasi-inovasi apa gitu yang bisa saya kembangkan? Jadi saat ini memang saya coba sedang mendevelop produk ya, terus terang memang produk, tapi memang masih di lingkup itu. Tapi kita semua kembali lagi keterbatasan oleh alat yang kita impor maupun yang kita beli ke sole agent yang ada di Indonesia gitu. Jadi tidak bisa di luar dari lingkaran itu gitu, Mas. Tapi kita pengen banget mendevelop produk gitu. Nah, tadi pertanyaan saya, kira-kira kalau di jenis usaha saya ini, kira-kira inovasi-inovasinya itu baiknya seperti apa gitu, Mas, yang bisa saya lakukan gitu, yang bisa saya tuangkan di usaha saya. Ya, suun itu aja, Mas Alan. Siap, terima kasih Mas Ardi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut atau gimana, Mas Danang? Lanjut pertanyaan. Kita lanjut dulu, kita tampung dulu pertanyaannya ya. Tadi berarti pertanyaannya dari Mas Ardian itu inovasi yang bisa dikembangkan dari usahanya itu apa ya? Alkes, Mas. Misalnya alat kesehatan. Oh iya. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Monggo, silahkan lambaikan tangan. Di sini tidak kelihatan ya, yang lambaikan tangan. Oke, sambil menunggu aja Mas, langsung saya jawab sambil menunggu kalau nanti ada yang pertanyaan. Soalnya masih belum kelihatan ini. Kalau yang mau tanya bisa langsung raise hand ya, icon yang di sebelah kanan bawah. Nah, ini tadi pertanyaan Mas Ardi di inovasi produk alat kesehatan. Beliau ini adalah mitra distribusi kami yang di daerah Indonesia bagian Barat, Mas. Nah, untuk inovasi produk alat kesehatan, ini kan memang alat kesehatan memang kalau saya ngomong ini bukan nggak bisa diinovasi, Mas ya, karena regulasinya sangat-sangat komplit. Tapi mungkin Mas Ardi bisa sebagai membangun branding dalam artian memposisikan usahanya Mas Ardi ini spesialisnya di apa sih? Kalau ngomong alkes sangat-sangat luas, Mas. Jadi kita kalau ngomong alkes pasti sangat-sangat luas. Nah, pasti Mas Ardi punya nih data, apalagi selama 5 tahun ya. Produk selama 5 tahun ini yang paling paling nyumbang sales paling gede yang apa? Nah, itu bisa jadi acuan. Itu bisa jadi branding perusahaannya Mas Ardi. Jadi misal yang, ternyata yang paling kenceng adalah di alat laboratorium. Nah, alat laboratorium, alat laboratorium ini yang apa sih yang paling nyumbang omset paling gede? Nah, itu dispesifikan lagi. Itu bisa menjadi nilai lebih. Jadi gimana caranya Mas Ardi membangun branding, saat aku butuh peralatan alat kesehatan di bidang lab, aku ingatnya perusahaannya Mas Ardi. Jadi itu yang harus mulai dibangun Mas Ardi sekarang. Entah itu nanti mulai mendevelop website yang profesional, dengan tampilan-tampilan yang terlihat premium, kemudian menggunakan strategi bahasa-bahasa marketing yang sebagai mengklaim ya. Contoh yang tadi saya contohkan adalah minuman kandungan oksigen paling tinggi. Nah, mungkin Mas Ardi bisa mengklaim alat kesehatan laboratorium terlengkap. Nah,
Kalau di Surabaya ini mungkin di tempat lain juga ada. Ada yang kalau nggak salah di Jawa Tengah itu ada toko cat yang selalu posisinya dia di pojokan dan itu brandingnya dia warnanya kuning. Nah, seperti itu. Gimana caranya kita meng-create seperti itu? Jadi saat orang tahu, oh aku butuh cat di tempatnya ini, oh aku butuh alat kesehatan di tempatnya Mas Ardi. Nah itu yang harus Mas Ardi create. Dari mana? Dari data sales selama 5 tahun. 5 tahun ini apa sih? Jadi bukan berarti produk-produk yang lainnya ini enggak Mas Ardi jual. Tetap menjual, tapi memposisikan Mas Ardi sebagai terlengkap. Contoh McD. McD dulu mengklaim dia jualannya burger. Padahal dia juga jualan ayam, jualan minuman. Yang mengklaim jualan ayam itu KFC, jagonya ayam. Nah, dia mengklaim jagonya ayam. Memang kalau saya ngomong dibandingkan sama McD, rasanya memang lebih enak ke KFC. Tapi kalau sama Albaik beda jauh ya, Mas. Jadi kayak itu. Jadi kita harus, Mas Ardi sebagai owner harus tahu apa sih yang menjadi pembeda kita. Pembeda kita ini apa sih? Dengan data 5 tahun ini pasti sudah sangat-sangat detail kalau saya ngomong. Jadi bisa mengerucut satu produk dan itu menjadi solusi. Jadi saat orang membutuhkan solusi itu langsung secara spontan yang muncul di pikirannya konsumen adalah perusahaannya Mas Ardi. Nah, seperti itu Mas Ardi, usulan jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mas Erlan. Bagaimana untuk saudara Mas Ardian? Apakah sudah puas atau ingin menanggapi? Ya, alhamdulillah cukup Mas. Terima kasih. Saya memang sih pengen brainstorming terus terang. Udah memang meng-create produk, cuman memang pas kita cek lagi, karena saya ini kan ibaratnya pemain kesiangan ya Mas. Orang itu udah usaha alat laboratorium dan kesehatan itu udah berpuluh tahun lalu gitu. Jadi ketika saya meng-create produk, kita cek di website PT A, PT B, udah ada gitu. Oke, kita bikin produk lagi, kita cek lagi, udah ada lagi gitu. Ya sudah, akhirnya kita coba menjual memang yang common gitu, yang artinya common tuh yang sering, yang menjadi top 5 di kita distribusikan gitu Mas. Ya tapi nggak apa-apa Mas, maksudnya jadi saya juga butuh masukan dari di luar lingkaran saya gitu kan. Jadi butuh pandangan, sisi pandangan gitu, dan cukup jelas kok. Matur suwun ya Mas Erlan, semoga Nanti kita bisa jalan lagi terus. Amin. Ya, oke Mas, matur suwun ya Mas. Ya, Mas. Terima kasih. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan melambaikan tangan kalau ada yang ingin ditanyakan tentang materi-materi yang sudah disampaikan, atau mungkin yang sudah menjalankan bisnis tapi mengalami kendala, bisa mungkin dikonsultasikan dengan guru kita Erlan. Monggo silakan. Kalau ada case di bisnisnya, monggo bisa dikonsultasikan, ya enggak apa-apa. Kalau enggak ada, kalau saya mau tanya boleh Mas? Monggo silakan. Nanti door prize-nya buat panitia 1 ini. Ini Mas, yang saya tanyakan itu tadi kan Mas Erlan menjelaskan tentang yang 5 Better P. Yang saya tandai itu di Better Promotion. Ya. Yang produk Albaiknya Mas Erlan itu tadi kan katanya bermain limited. Nah, yang dimaksud limited itu yang seperti apa Mas? Oke. Jadi kalau yang di Albaik Mas, saya ini bermainnya 2 Mas. Jadi promosi saya yang terbatas dan juga saya menyentuhnya dengan kenangan. Jadi bahasa-bahasa marketing saya mungkin kalau dicek
Ya, saya cuman jualan, cuman open PO, sama cuman memberi gambaran gimana sih nikmatnya di suasana di Ka'bah itu seperti apa. Itu yang kita sampaikan ke customer. Merindukan Ka'bah. Jadi apa sih yang ada di Ka'bah itu yang terus kita tampilkan. Karena memang kemarin setelah lockdown ini saya fokus mendevelop yang di Dapur Nusantara itu. Jadi akhirnya teralihkan. Karena saya tim juga masih belum banyak. Untuk tim pribadi, kalau untuk tim konsultan selalu sudah ada beberapa. Jadi seperti itu Mas. Jadi untuk yang limitednya itu pun juga kita membatasi. Jadi sekali open PO mungkin kita hanya terbatas 100 atau 150 seperti itu Mas. Jadi kalau siapa yang cepat ya dapat, kalau enggak ya ketinggalan, ikut PO selanjutnya. Biasanya seperti itu. Berarti sekali PO itu diberi jangka waktu berapa hari atau berapa minggu? Kalau berapa harinya ini saya nggak bisa menentukan, Mas. Biasanya saya open PO, biasanya itu seminggu, 1 minggu sebelumnya. Bahkan kalau sudah ada jadwal dari pihak maskapai, kita tahu, oh nanti tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Itu bisa sampai 2 mingguan kita open PO. Tapi bukan berarti 2 minggu itu baru terpenuhi. Kadang malah setelah kita open PO 3 hari sudah full, kadang 1 minggu sudah full. Jadi seperti itu. Jadi saya membatasinya hanya membatasi jumlah aja, bukan membatasi waktu. Kayak gitu Mas. Sekali open PO bisa berapa ribu itu Mas? Kalau ribuan enggak sampai Mas, karena kan itu impor ya. Kalau kita terlalu gede juga, ini kita pernah berurusan sama pihak Bea Cukai. Bea Cukai. Ya, jadi akhirnya kita punya standar bakunya di range antara 100 sampai 150. Kalau lebih dari itu kita pernah tembus di angka 200-an kalau nggak salah. Itu jadi kasihan yang tim yang handling di sana. Jadi nambah cost itu nanti Mas. Iya. Jadi over budget jadinya. Iya. Harusnya bisa jadi profit, kira jadi beban. Ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Ini saya beri satu kesempatan terakhir, kalau ada yang mau bertanya, silahkan lambaikan tangan, monggo. Ini banyak yang bingung atau gimana ini? Karena saya biasanya lebih sering diskusi ini Mas ya, jadi 2 arah langsung ya. Jadi kayak gini, kayak tadi sama Mas Ganang langsung seperti itu lebih enak. Biasanya seperti itu. Bahkan kalau kayak kita pendampingan pun juga intens untuk sering sharing langsung, jadi langsung bedah case. Jadi kalau ada yang pas jelasin, ada yang bingung bisa langsung tanya. Tapi kalau teman-teman kalau ada yang masih bingung, monggo. Kalau ini sudah di close, nanti bisa mungkin grup itu jadi next pembelajaran selanjutnya, monggo. Insya Allah saya masih berbagi. Baik. Mana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi atau enggak? Karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 16.00. Kalau memang tidak ada yang bertanya, kita akan akhiri seminar online pada kesempatan kali ini. Oke, kayaknya kok enggak ada yang. Ya sudah, kalau enggak ada, Mas Erlan ada pesan-pesan mungkin buat kita, para peserta. Oke. Buat para peserta, apalagi yang masih mahasiswa, saya sarankan untuk ambil resiko, untuk segera ambil resiko. Habiskan masa gagal Anda sebanyak mungkin. Karena dari situ
itu menjadi cambuk ya, kalau saya ngomong sebagai cambuk dan sebagai pembelajaran. Karena di saat kita itu tadi, saat kapasitas kita benar-benar sudah mampu, itu Allah akan mendatangkan sendiri. Jadi terus upgrade kapasitas dan jangan pernah berhenti belajar. Itu aja sih, Mas. Mas, kalau dunia digital itu terus kita memposting dagangan kita karena kita nggak tahu posting yang berapa yang bakal nanti customer tertarik seperti itu. Nah, terus kita berlomba see you on the top. Iya, Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti acara sampai akhir. Saya, Mas Erlan, dan tim dari KKN IKDR 161 mengucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan dari kita, dari tutur kata maupun sistem yang kami buat. Kalau tidak berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Erlan. Oke, Mas. Untuk para peserta bisa meninggalkan ruang Zoom ya. Terima kasih atas partisipasinya.